Hai Church, apa kabar semuanya? Saya berharap kalian semua dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat selalu. I'd like to welcome you all once again pada ibadah Creative City Worship pada hari Minggu ini. Dan extend my invitation for you to join our Sunday service through this platform untuk minggu-minggu berikutnya. Dan di bulan Oktober ini kita akan melanjutkan tema pembahasan tentang the armor of God. Dan pada bulan ini, kita akan mengambil dari Efesus 6, ayat 15. Saya akan bacakan dari versi mudah dibaca. Dikatakan, dan pada kakimu, pakailah kabar baik tentang damai sejahtera untuk menolong kamu berdiri teguh. Ada daripada saudara di tempat ini yang shoe fans, apakah itu sneakers, apakah itu sepatu boots, apakah itu loafers, anything. Dan hari ini saya ingin kita semua belajar sesuatu yang menarik tentang sepatu. Bahwa ternyata sepatu yang kita gunakan itu sangat menentukan kemampuan kita untuk dapat berdiri dengan kuat. Beberapa tahun yang lalu, saya berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke dalam areal konsesi perhutanan di tempat saya bekerja. Dari titik terakhir di mana kendaraan roda 4 itu bisa masuk, saya harus berjalan kaki kurang lebih 5 km satu kali jalan. Jadi maybe about 10 kilometers bolak-balik. Dengan kondisi yang relatif berpasir dan tergenang dengan air. Nah mungkin secara jarak 5 km satu arah itu nggak kedengeran seperti jarak yang jauh. Atau jarak yang itu merupakan jarak yang pendek. Tapi let me tell you, bahwa overall experience itu bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan sampai hari ini saya carry a scar on my hand as a souvenir dari saya punya site visit. Dan saya ingat pada waktu itu saya hanya menggunakan sepatu boot karet. Pada awal-awal saya tidak terlalu mengalami kendala yang berarti. Akan tetapi seiring saya berjalan, semakin lama saya berjalan, saya semakin sadar bahwa sepatu boot karet yang saya gunakan itu bukanlah sepatu yang ideal. Itu bukanlah sepatu yang tepat untuk saya gunakan di medan tersebut. Ketika saya masuk ke dalam kubangan yang cukup dalam, air pun masuk ke dalam sepatu boot karet saya. And the rest is history. To make my long story short, perjalanan keluar dari konsesi menuju kendaraan roda 4 saya itu menjadi lebih berat. Karena kedua kaki saya, mau kaki kiri, mau kaki kanan, itu blistered all over the place. Ya, itu terjadi luka, gesekan akibat gesekan dari telapak kaki saya dengan kaos kaki yang basah, dengan inner sole dari sepatu boot karet yang saya gunakan. Itu ditambah dengan apa? Teriknya matahari. Siang hari itu the sun was scorching hot. Dan itu semua melengkapi penderitaan saya berjalan di medan yang sedemikian challenging. Dan ketika saya berhasil sampai di mobil, dan saya berdiri di sebelah mobil, let me tell you guys, I could barely stand. My feet were hurting from the blister, my socks were wet, my heels and my ankles were hurting, banyak lagi, dan saya juga kelaparan. So, pada hari ini ada dua fungsi sepatu yang saya ingin sampaikan. Bahwa sepatu memegang sebuah peranan yang sangat penting. Bahwa kabar baik tentang damai sejahtera itu akan menolong kamu untuk dapat berdiri teguh. But first, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, let's start with a prayer. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami dapat memuji nama-Mu, kami dapat menyembah nama-Mu Tuhan. Walau masih melalui online platform ini, tapi kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada sedikit pun yang berkurang dari this overall experience pada siang hari ini Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk Engkau bukakan mata hati kami semuanya, untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat belajar bersama Tuhan. Kami dedikasikan untuk waktu ke depan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. In Jesus' name, Amen. Guys, shoes are made to protect our feet, untuk melindungi kaki kita. Dan salah satu caranya adalah untuk mengabsorb impact ketika kita berjalan.
Tahukah saudara bahwa pemilihan sepatu yang salah maupun menggunakan sepatu yang memiliki kualitas yang tidak baik, itu memiliki dampak yang kurang baik terhadap tubuh kita. Bahkan, itu dapat menyebabkan rasa sakit pada ankle kita, itu dapat memberikan rasa sakit pada lutut kita, pinggul kita, dan our lower back. Dan akibat dari itu semua, mobilitas saudara pun itu akan menjadi sangat terbatas. Dan let me tell you, if you ever have a back problem, artinya saudara pasti pernah mengerti apa sih namanya kesulitan untuk melakukan hal-hal yang sehari-hari saudara anggap itu kegiatan yang umum atau biasa. Dan saya tahu betul, our back problem itu bisa sangat membatasi aktivitas saudara. So, the first lesson of today, the first purpose of shoes is to protect your feet. Now, saya tidak mau mengencourage saudara untuk belanja sepatu-sepatu yang baru, for whatever reasons. Tapi dalam konteks kehidupan rohani kita, hal yang pertama yang kita semua bisa dapat pelajari adalah fungsi dari berita kabar baik adalah untuk melindungi perjalanan kita atau melindungi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Your feet wear the good news of peace to help you to stand strong. Saudara dan saya, we have the good news of peace to protect our feet as we go about our journey in our life. Setiap sepatu itu saya yakin memiliki fungsi dan memiliki fungsi dan untuk medan yang berbeda. Salah kostum menurut saya itu hanya akan membuat kalian itu salah tingkah. Mungkin to some extent jadi malu. But imagine masuk ke hutan dengan menggunakan sepatu pantofel. What will happen? You will injure yourself. Imagine ketika saudara menggunakan sepatu resmi saudara, sepatu dinas saudara, itu untuk ke sebuah pertandingan atau game tennis. You will injure yourself. So hari ini guys, saya ingin saudara sekarang memperhatikan sepatu apa yang saudara gunakan. Sepatu apa yang saudara pakai. Because of what? Because what you wear or what you use today will affect the outcome. Jika saudara notice sepatu yang saudara kenakan tidak tepat, mungkin saudara perlu mengenali event apa yang saudara hadiri sehari ini. Musim apa yang saudara hadapi saat ini. Sebelum saudara memilih sepatunya, saudara harus lebih tahu acaranya dulu, bukan? Kalau saudara datang untuk ke sebuah a wedding celebration, hari ini di Jakarta nggak sedikit orang melakukan outdoor celebration. Kalau misalkan saya mengundang saudara untuk, ayo kita berolahraga bersama. Mungkin saudara perlu tanya olahraga apa kita akan lakukan. Apakah basket, apakah golf. You follow what I mean? Right? So, apa sih yang menjadi nilai-nilai dalam kehidupan saudara yang saudara jalani dalam kehidupan kesehari-harian saudara? Saudara mungkin saudara sudah sering kali mendengar anjuran atau saran untuk saudara perlu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap harinya. Tapi apa sih maksud dari kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan? Saya ingin kita mengilustrasikan hari ini dengan menggunakan pemikiran bahwa hubungan intim yang saudara bangun dengan Tuhan itu seperti sebuah sepatu yang melindungi kaki saudara. Ketika saudara berjalan, yang menjaga kaki saudara tetap kering dan tidak terluka, walau saudara berjalan dalam medan yang tidak mudah. Bahwa ada bantalan yang selalu melindungi kaki saudara dari sebuah impact. Ada lapisan yang melindungi kita dari kerikil, dari batu-batu yang tajam, dan dari berbagai macam yang ada di lantai atau di jalanan yang kita lewati. Nah, apakah saudara pernah berjalan di aspal yang panas atau mungkin pasir yang panas tanpa menggunakan alas kaki? Pernahkah saudara berjalan di atas kerikil tanpa sepatu atau alas kaki? Guys, berita kabar baik memberikan kita sebuah keyakinan, assurance bahwa yes, sekalipun tempat saya berdiri itu panas atau dingin, kaki saya tetap terlindung dengan sempurna. Yes, sekalipun saya berjalan atau berdiri di atas tanah yang berkerikil, saya dapat tetap melangkah dengan baik dan saya dapat tetap berdiri dengan teguh. Sebuah assurance bahwa kasih karunia-Nya itu membungkus segenap kehidupan kita dari berbagai macam bentuk hukuman yang timbul dari dosa dan pelanggaran kita.
You see, kabar baik tentang damai sejahtera itu bukan saja berbicara tentang berita, melainkan tentang seorang pribadi yang bernama Yesus, yang tindakannya di atas kayu salib adalah untuk melindungi kita, untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Bahwa pengorbanannya adalah untuk membungkus kehidupan saudara dari hukuman atas dosa. Saudara dan saya yang seharusnya menerima hukuman atas dosa itu dilindungi dari hukuman tersebut. Bahkan bagi kita yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, itu kemudian memperoleh damai sejahtera yang pada akhirnya yang memampukan kita untuk dapat tetap berdiri dengan kuat. Kita tahu medan yang kita hadapi tidaklah mudah. Kita tahu bahwa perjalanan yang kita jalani itu panjang dan berliku-liku. Tetapi semua itu tidak akan membuat kita kemudian memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Maka kita percaya untuk terus berjalan karena kita tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Karena kita tahu bahwa perlindungannya sempurna atas kehidupan kita. The second purpose tentang sepatu yang saya ingin kita pelajari bersama adalah tujuan sepatu adalah a lifestyle statement. Are you a certain brand person? Are you a particular model or a design or line kind of person? Ada orang yang memilih sepatu itu berdasarkan statement apa yang ia ingin katakan. Atau persepsi apa yang ia ingin bangun ketika orang lain melihat ia menggunakan sepatu tersebut. Dalam konteks kehidupan rohani kita, saya ingin tanyakan kepada saudara, what lifestyle statement are you making with your knowledge and understanding of the gospel or the good news of peace? What statement are you making with your life as it has been redeemed? With your knowledge and understanding that you are now saved only by the grace of God through the sacrifice of Jesus upon the cross. Saudara bisa pikirkan pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Kita akan baca di Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Saya akan bacakan dari terjemahan The Message. Dikatakan, so here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Amin. Ayat ini mengajarkan kita untuk menggunakan dan mempersembahkan kehidupan sehari-hari kita sebagai bentuk persembahan untuknya. Ia mau kita senantiasa memfokuskan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Ia ingin untuk kita dapat mengeluarkan yang terbaik dari apa yang ada daripada kita. Ia mau agar kita dapat tumbuh menjadi dewasa akan pengenalan siapa Tuhan kita. Ia mau kita mengenalnya, bukan hanya sekedar tahu tentang Dia. Yes, mungkin statement yang keluar dari diri kita itu akan berbeda dari orang lain, dari orang sekitar kita. Mungkin mereka, atau mungkin orang-orang di sekitar kita itu malah akan menganggap diri saudara itu tidak sesuai atau tidak tepat dengan kultur atau budaya pada umumnya. But why it should be a problem gitu loh. The Bible reminded us untuk kita tidak dengan mudah menyesuaikan dengan budaya yang enaknya aja tuh untuk kita. Melainkan untuk kita dapat renungkan atau pikirkan apakah ini sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. So what does the good news of peace do to you? Simple. Namanya juga sudah, it give away the name. It should give you peace. Seharusnya saudara memiliki rasa damai sejahtera. Damai sejahtera itu ada dalam kehidupan sehari-hari saudara. Apakah artinya no trouble, no hassle, no effort, everything will be easy? No. Melainkan kita tahu
bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kita tahu bahwa kemana kita melangkah, ada bantalan yang melindungi kita dari berbagai macam impact. Ada lapisan yang melindungi kita dari kerikil-kerikil dan batu-batu tajam. Saudara akan menyadari bahwa memiliki atau menggunakan sepatu yang tepat will give you not only the peace of mind, but the confidence knowing it fits the purpose. Dan saya ingin katakan pada saudara, bahwa keberadaan saudara itu memiliki sebuah tujuan. His purpose. Bahwa tujuan dari keberadaan saudara itu bukan cuma sekedar untuk mengendorse, the brand that you are wearing. Rather, promoting what you need to wear the right shoes. Why you need to wear the right shoes, the proper shoes. Pada era digital seperti sekarang ini, saya temukan untuk mendapatkan sebuah an honest user reviews itu nggak akan selalu mudah. Kita mungkin seringkali akan berpikir atau mengatakan, itu mah dia di-endorse, dia terima bayaran, udah pasti dia akan ngomong yang enaknya, yang baiknya. Tapi guys, bukankah kita juga bisa melihat dari postingan-postingan itu orang yang lain? Kira-kira apa sih yang dia katakan? Apakah sejalan atau tidak? Ya nggak? Tak sadarkah bahwa mereka pun kadang itu tidak memiliki agenda yang lain selain hanya ingin sekedar share their experience with a certain product. Mereka juga menginginkan bahwa si pengguna, dia menginginkan untuk si pembaca atau si penonton, jika mereka mengalami hal yang sama seperti dia, mungkin bisa mencoba untuk menggunakan produk yang dia beli atau dia pakai. Apa yang saya ingin katakan? Yang saya ingin katakan adalah Tuhan itu tidak membayar saudara untuk mengendorse karyanya di atas kayu salib. Dia tidak mengendorse saudara untuk pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan saudara dan saya. Dia tidak membayar saudara untuk mempromosikan apa yang ia lakukan untuk saudara. Tapi sebaliknya, He paid it all with His life. He paid it all for us with His life. He paid for our freedom so that we may enjoy and live life to the fullest. He paid for a broken product that is our life. He claimed our life as something that is dear to Him, something that is precious to Him, and it cost Him something dearly. Guys, Tuhan tidak melakukan itu semua untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk saudara dan saya, dan sekalipun untuk orang-orang yang belum mengenalnya. Simply because He is love. Simply because He loves us. Jadi, Creative City Worship, your life testimonies are those reviews of God's miracle in your life. Some may relate, some may mungkin apaan sih. Some may not even read them, but think of begini. Jikalau ada satu orang yang membutuhkan apa yang saudara miliki, think of what if there is one person yang butuh mendengar atau membaca apa yang ada pada saudara. I'm a believer bahwa Tuhan seringkali bekerja lebih daripada pengertian kita. Bahkan kemampuan kita untuk mengerti sekalipun Dia mau jelasin. That just show how big He is and how small you and I are. You may have what other people need. Bukan karena saudara lebih dari orang tersebut, melainkan karena saudara memiliki tujuan untuk orang tersebut. He placed something in you that other need. Bahkan mungkin lebih daripada itu, Tuhan taruh sesuatu yang generasi ini butuhkan dari saudara. Jadi beranikan diri saudara untuk share pergumulan apa sih yang sedang kamu hadapi. Karena mungkin ada orang-orang di sekitar saudara yang Tuhan tempatkan untuk bisa membantu untuk menceritakan pengalaman mereka. Mereka bisa membantu untuk mempersiapkan saudara. Mereka bisa membantu untuk saudara agar mempersiapkan apa yang saudara perlu persiapkan. Sepatu apa sih yang saudara perlu kenakan. Karena kalau saudara belum pernah berkunjung ke satu tempat, menurut saya,
It is only logical that you ask or search what you need, so in order for you to prepare it. Dan pada akhirnya saya ingin katakan begini, bahwa good news of peace is available for you to help you to stand strong. Di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. The Passion Translation mengatakan, a thief has only one thing in mind. He wants to steal, slaughter, and destroy. But I have come to give you everything in abundance, more than you expect. Life in its fullness until you overflow. Sebuah ayat yang menurut saya sangat melegakan, tapi di satu sisi juga mengkhawatirkan, bukan? Karena dikatakan iblis itu hanya memiliki satu hal, bahwa ia datang hanya untuk satu tujuan, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ia ingin mencuri Ia ingin mencuri hasil dari apa yang sudah telah kerjakan sekian lama dengan setia. Bahwa ia ingin membunuh mimpi-mimpi saudara untuk saudara dapat kembali hidup sehat, bebas dari jeratan kecanduan. Bahwa ia ingin membunuh mimpi-mimpi saudara untuk dapat kembali bangkit dari keterpurukan masa lalu saudara. Bahwa ia ingin membunuh mimpi-mimpi saudara untuk kembali memulihkan reputasi saudara yang tercoreng karena saudara pernah melakukan sebuah kesalahan yang fatal di masa lalu. Ia ingin menghancurkan kehidupan saudara karena ia tidak ingin saudara menjadi orang yang berhasil. Ia ingin menggunakan segala tipu muslihat yang ia miliki hanya untuk memastikan bahwa saudara akan menjadi orang yang gagal. Bahwa ia akan menggunakan segala yang ia miliki untuk memastikan semua hal yang tadi saya katakan itu terjadi. Alkitab mengatakan it has only one thing in mind. Bahwa he wants to steal, he wants to slaughter, and he wants to destroy. Tetapi kebaliknya, Tuhan menginginkan untuk kita memiliki hidup, mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dikatakan, to live life in its fullness until you overflow. Guys, God wants us to have life in its fullness. Namun apakah artinya kita kemudian tidak akan mengalami kesulitan? Bahwa artinya kehidupan kita itu akan bebas dari masalah dan kita akan hidup enak-enak aja? Kita akan enjoy life? Church, let me tell you, to live a life in its fullness bukan artinya kita akan terbebas dari berbagai macam tantangan dalam kehidupan. Bukan artinya kita tidak akan mengalami kesulitan. Kita tidak akan mengalami kesusahan. Kita tidak akan mengalami kegagalan. Kita tidak akan mengalami kemunduran. Kita tidak akan pernah jatuh. Bahwa kita tidak akan pernah mengalami apa yang dimaksud dengan masa gelap dan yang lainnya. Tetapi sebaliknya, kita akan menghidupi hidup kita bersama dengan seorang penolong. Di Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17, kita akan baca bersama. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi apa yang saya maksud ketika firman Tuhan mengatakan kita akan mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi saya percaya, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita terhubung dengan sumber dari segala sumber, kita akan mengalami kelimpahan itu. Ketika kita terhubung dan remain connected, nilai-nilai yang firman Tuhan ajarkan, itu akan menyerap, itu akan menembus, dan itu akan meresap ke dalam setiap area dalam kehidupan kita. We will have a new way of thinking, and a new perspective, and a new way of how we look at our life. You will be changed from the inside out, the Bible says.
Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita kemudian melihat dunia di sekitar kita. Guys, apa sih fungsi dari mempunyai sesuatu yang melimpah kalau bukan untuk saudara bagikan? Bagian dari perubahan dari dalam diri kita adalah untuk bagaimana kita bisa melihat sekitar kita. Apa yang komunitas kita butuhkan. Apa yang organisasi kita butuhkan. Apa yang keluarga kita butuhkan. This online service wouldn't happen without the commitment and action of many people. Para volunteers di Creative City Worship. Mereka saya yakin memiliki tugas utama yang lain. Tetapi mereka memilih untuk memberikan apa yang ada pada mereka. Both their skill, their time, their knowledge. Saya percaya kita semua pasti memiliki sebuah deadline. Tapi ada loh yang masih tetap memilih untuk melayani gereja ini. Saya percaya kita semua masih memiliki banyak kerjaan yang lain. Tetapi ada loh yang tetap terus memilih untuk melayani gereja ini. Setiap daripada kita pasti kita bisa menemukan berbagai macam alasan untuk enggak. Tetapi somehow selalu ada orang yang terus memutuskan untuk melayani. So thank you volunteers of Creative City Worship. Hidup dalam kelimpahan inilah yang seharusnya dapat membuat kita untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Pelayanan saudara di depan maupun di belakang layar adalah sebuah contoh bahwa kalian itu memiliki kehausan, bahwa kalian terus menginginkan untuk memberitakan kabar baik. That you want to share the good news with others. Namun pada akhirnya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, itu bukanlah berbicara tentang agama. Bukan berbicara tentang seberapa saudara hafal tentang Alkitab. Bukan berbicara tentang apakah saudara seorang jemaat atau seorang leaders, sekalipun bukan berbicara tentang pelayanan di gereja ini sekalipun. Bukan juga tentang apakah saudara kaya atau miskin dengan materi. Melainkan hidup melimpah berbicara tentang kasih karunia-Nya itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Bahwa kasih karunia-Nya itu lebih besar daripada segala pelanggaran-pelanggaran kita. Bahwa hidup dalam segala kelimpahan itu berbicara tentang keyakinan yang kita pegang bahwa saudara adalah miliknya. Bahwa saudara telah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Bahwa saudara sudah dibenarkan. Dan dari semua itu, tumbuh sebuah hasrat, tumbuh sebuah kemauan untuk saudara dapat menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan dalam kehidupan saudara. Tentang sosok yang merubah kehidupan saudara dari diri saudara keluar. Seiring dengan hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya ingin kita kembali lagi. Let us be once again. Be reminded. Diri kita sendiri kita ingatkan kembali atas apa yang Yesus telah lakukan untuk saudara dan saya. Dan jika ada siang hari ini dari saudara yang ingin lebih mengenal siapa sih pribadi Yesus, dan saudara tidak tahu bisa memulai dari mana, for a start, saya bisa mengingatkan saudara untuk klik that prayer button. Kita akan dengan senang hati berjalan dengan saudara. Dan jika di tempat ini ada daripada saudara yang hari ini merasakan, perjalanan ini sudah terlalu melelahkan buat saya. Untuk berdiri pun saya sudah tidak kuat. Karena medan perjalanan yang saya lewati hari-hari ini bukanlah sesuatu yang mudah, terlalu berbukit, Pak, terlalu berlumpur, Pak. Dan tidak kunjung tiba pada tujuannya. I want to encourage you all to click that prayer button. Dan jika di sini siang hari ini ada daripada saudara yang setelah sekian lama memendam sebuah dorongan atau memendam sebuah jawaban untuk menerima sebuah panggilan, menerima Yesus sebagai juru selamat saudara, saya juga ingin mengencourage saudara untuk klik that prayer button. Kalau saudara masih belum yakin untuk klik that prayer button, that's okay. I will also pray for you guys. Saya ingin kita semua untuk mengizinkan
momen hari ini, saudara bisa mengambil sebuah langkah yang baru, sebuah lambaran yang baru dalam hidup saudara. Izinkan kuasa yang ada pada kabar baik tentang damai sejahtera itu untuk memampukan saudara untuk berdiri dengan teguh. Mari kita berdoa bersama. Let's bow our head. Bapa, siang hari ini hamba-Mu datang ke dalam hadirat-Mu hanya dengan nama Yesus Kristus. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Bapa, Engkau sendiri yang mengetahui berbagai macam pergumulan yang mereka sedang hadapi, berbagai macam challenges in life yang mereka mencoba lewati, Tuhan. Mereka menunggu sebuah jawaban, mereka menunggu sebuah breakthrough yang sampai dengan hari ini tidak kunjung tiba jawabannya. Mereka tetap mencoba untuk memegang janji-Mu, Tuhan. Tetapi sampai dengan hari ini, janji itu tidak kunjung terrealisasi dalam kehidupan mereka, Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa siang hari ini, Engkau temui mereka dimanapun mereka saat ini berada, Tuhan. Jikalau mereka siang hari ini ragu akan benar nggak sih Tuhan itu peduli dengan saya, benar nggak sih Tuhan itu sayang dengan saya, God, I want you to just touch their life, touch their heart, touch their mind, Tuhan. You reveal yourself to them so that they will see that you are a real God. Bahwa apa yang disampaikan sepanjang siang hari ini, itu bukan cuma ucapan manusia, Tuhan. Tapi itu carry sebuah power dalam kehidupan yang mereka bisa pegang. Itu menjadi sebuah pegangan yang akan memampukan mereka untuk dapat berdiri dengan kuat sekalipun kaki mereka tidak kuat lagi menopang beban yang mereka sedang hadapi. Karena hamba-Mu percaya bahwa ada kuasa, yaitu kuasa-Mu sendiri, Tuhan, yang bekerja dalam kehidupan mereka. Kuasa-Mu yang akan membuat mereka dapat berdiri dengan kuat, berdiri dengan tegap di tempat, Tuhan, menghadapi semuanya itu. Karena Engkau sendiri yang ada beserta dengan mereka. Bahwa Sang Penolong itu ada dalam diri mereka sendiri. Mungkin mereka tidak tahu bagaimana caranya mereka dapat meminta untuk kekuatan itu ada dalam diri mereka. Mereka tidak tahu caranya untuk bagaimana memampukan itu semua, Tuhan. I want you in Jesus' name to just help them to where they are at the moment. Kemampuan mereka terbatas, Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya kemampuan-Mu tidak ada batasnya. Sekalipun musim-musim yang mereka hadapi, masalah-masalah yang mereka hadapi, itu terlampau kelihatan besar bagi mereka. But they are nothing compared to you, God. Saya percaya, Tuhan, Engkau sendiri yang mendengar jawaban, Engkau sendiri yang mendengar doa-doa dari para anak-anak-Mu di tempat ini. Bapak, kalau siang hari ini, ada daripada anak-anak, ada daripada orang-orang yang ingin mengenal sosok pribadi-Mu. Hamba-Mu berdoa, Engkau juga tunjukkan diri-Mu dengan nyata, senyata-nyatanya, seperti mereka saat ini berada di di hadapan-Mu, Tuhan. Mereka bahkan dapat merasakan genggaman tangan, dekupan peluk-Mu, Tuhan. Kalau mereka terlampau capek, Engkau akan menopang mereka berdiri. Kalau mereka ingin mengenal Tuhan, mereka ingin mengenal Engkau, hamba-Mu berdoa, Engkau yang memulai pembicaraan supaya mereka bisa mendengar suara-Mu. Mereka mungkin butuh kekuatan, mereka mungkin butuh mendengar bahwa ada seorang sosok yang begitu mengasihi mereka. I pray, suara-Mu sendiri, Tuhan, yang akan mereka dengar siang hari ini, bahwa Engkau mengasihi mereka. Saya juga mau berdoa, Tuhan, jika ada hari-hari ini, ada anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan, yang setelah sekian lama mungkin memutuskan untuk tidak menjawab panggilan-Mu. Hari ini saya berdoa, Engkau berikan mereka kekuatan untuk merespon panggilan-Mu. Yes, God, I am here. Use me, God. I am here. Use me, God. I am your servant. Use me, God. I am your son. I am your daughter. I am your children. Use me, God. I will acknowledge and I will serve you, God. Hamba-Mu percaya, Tuhan, tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu, Tuhan, terjadi dalam kehidupan mereka dengan seizin-Mu. Apapun itu, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Engkau sendiri yang melingkupi mereka. Kehidupan mereka senantiasa dalam genggaman
tangan-Mu, dalam perlindungan tangan-Mu. Kemanapun mereka pergi, mereka melangkah, mereka senantiasa tidak pernah lepas dari perlindungan-Mu, bahwa mata-Mu senantiasa mengawasi mereka. Mata-Mu senantiasa menuntun mereka pergi kemana. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, biarkan ini lebih daripada cuma sekedar kita mengingat kembali. Biarkan ini lebih daripada cuma sekedar ritual-ritual Tuhan. Tapi kami percaya bahwa apa yang anak-Mu telah lakukan di atas kayu salib, itu begitu berkuasa hingga sampai sekarang. Kuasa itu tetap ada, kuasa itu tidak pernah kurang. Kuasa itu begitu real dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Bapa kalau Engkau telah memerdekakan kami, Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Engkau telah melepaskan kami dari belenggu-belenggu dosa, dari hukuman-hukuman dosa. Engkau pada akhirnya Tuhan telah memerdekakan kami dan kami sudah dibenarkan di hadapan-Mu Tuhan. Melalui pengorbanan anak-Mu, Yesus Kristus. Kami berdoa untuk damai sejahtera itu tetap ada dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Setiap kami pergi sekalipun, kami adalah membawa terang itu. Kami menjadi garam itu. Dan kami juga dapat diberikan kekuatan untuk dapat terus memberitakan kabar baik tentang damai sejahtera yang Engkau, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. In Jesus' name, amen. Mari kita mengambil anggur dan roti yang sudah Saudara siapkan dan kita akan bersama-sama makan dan minum. Biarkan sekali lagi, ini lebih daripada cuma sekedar ritual yang setiap kita lakukan. Biarkan ini kita mengingat bahwa ada kuasa yang begitu besar yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita makan dan kita minum dalam nama Yesus. Amin. So, thank you guys once again untuk kesempatan yang saudara telah berikan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberkati saudara dan I hope to see you guys again next week. Until then, thank you. Goodbye. Love you all. Bye-bye.